Islamilah yang menista kekristenan. Karena kehadiran mereka terus menjatuhkan, merendahkan. Kalau Kristen itu hanya menanggapi, ya. Kalau mereka tidak menyerang Alkitab, mereka tidak menyerang ketuhanan Tuhan Yesus, kami tidak akan menanggapi, karena kami tidak tertarik membahas Islam. Kami tidak tertarik, karena Muhammad itu tidak pernah diakui. Puji Tuhan, selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kita hadir kembali pada malam hari ini di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Doa kami semua kita bisa ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Karena itu adalah merupakan tujuan Tuhan. Agar setiap manusia bisa menerima hal-hal yang terbaik, terindah di dalam kehidupan. Tuhan yang benar tentunya seperti itu. Hakikatnya tentunya seperti itu. Tuhan yang tidak pernah menginginkan manusia itu ada di dalam penderitaan. Jadi hal yang paling penting yang harus diketahui bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu menderita. Dan kita berbahagia, kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena banyak orang tidak mengerti Tuhan. Banyak orang bukan hanya tidak mengerti, tapi menantang Tuhan. Menentang Tuhan, menjatuhkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Dari hal-hal yang mereka suarakan terus sebagai antikris. Tuhan yang benar itu tidak pernah menginginkan penderitaan terjadi di dalam hidup manusia. Apalagi sampai menumpahkan darah orang. Itu hanya setan, itu hanya iblis yang menginginkan hal-hal seperti itu. Ya, ini yang kita perlu pahami. Tuhan justru mati menggantikan kita, agar kita tidak perlu mati. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Nah, Tuhan berarti sangat merindukan kita semuanya ini ada di dalam kebaikan, hidup di dalam kasih yang luar biasa. Terus bagaimana dengan penyakit? Penyakit datangnya dari setan. Bagaimana dengan kematian? Kematian itu produk setan. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia mati. Sejak dari Taman Eden, Tuhan sudah mencegah manusia untuk jangan sampai mati. Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana jahatnya iblis dan dia membodohi manusia. Dia menipu, menyesatkan dan menyampaikan kata-kata yang akhirnya manusia terjebak di dalam godaan, sehingga apa yang terjadi? Manusia pada mati, anak cucunya pada mati. Dan oleh sebab itu Tuhan yang baik, dengan bukti kasih-Nya yang luar biasa, Dia tidak berhenti berusaha untuk bagaimana mengembalikan manusia itu kepada kehidupan. Karena manusia ini pada dasarnya sudah jatuh di dalam tangan setan. Itulah sebabnya kalau manusia dibicara tentang kebenaran nggak pernah nyambung-nyambung. Kecuali mereka rendah hati dan mau menyadari bahwa mereka sudah tersesat, bahwa mereka tersebut. Pada kajian siang tadi sudah kita bahas bersama-sama, yaitu masalah dengan Mas Rudi Yohanes. Intinya kami membahas yaitu masalah ketuhanan
bahwasanya saya katakan bahwa Tuhan Yesus atau yang disebut sebagai Tuhan Yesus itu tidak pernah menjadi Allah, atau Yesus itu tidak pernah dianggap sebagai Allah. Hal ini menarik sekali dibahas karena kata ini sering membuat ambigu, pengertian ganda. Apa itu Tuhan, dan apa itu Allah di dalam Alkitab. Dia sih katanya sih ngaku-ngakunya sih dulu katanya dari Kristen. Tapi saya juga dugaan saya sih kelihatannya sih ini satu jurus juga nih dengan Sinandar ini. Ya. Satu jurus juga nih kayaknya dengan Bangun Samudra. Ya. Inilah ulah daripada orang-orang yang mendapatkan sambutan, kesempatan dengan didukung, ya, katanya sih mayoritas, sebagai agama mayoritas. Nah, dengan mayoritas inilah makanya mereka seenak udel mereka terus menista dan menyerang Alkitab kebenaran. Apa urusannya dengan kamu? Ya, apa urusannya dengan kalian Islam? Kok kalian bahas terus tentang Alkitab? Kok bilang ambigu? Ambigu itu kan pikiranmu saja yang tidak nyambung dengan kebenaran Alkitab. Mana mungkin bahasa Tuhan bisa nyambung dengan Anda, seorang yang anti kebenaran, seorang yang anti Kris? Mana mungkin bisa nyambung? Tidak mungkin bisa nyambung. Kebenaran dengan orang yang anti kebenaran, yang anti Tuhan, mana mungkin bisa nyambung bahasa? Nah, saya perlu tegaskan juga bahwa supaya teman-teman yang Muslim tahu, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa di negara ini Islamlah yang menista kekristenan. Islamilah yang menista kekristenan. Karena kehadiran mereka terus menjatuhkan, merendahkan. Kalau Kristen itu hanya menanggapi, ya. Kalau mereka tidak menyerang Alkitab, mereka tidak menyerang ketuhanan Tuhan Yesus, kami tidak akan menanggapi, karena kami tidak tertarik membahas Islam. Kami tidak tertarik, karena Muhammad itu tidak pernah diakui. Ya. Terus hal yang lain, kenapa kami bahas? Karena ini menyesatkan, ini membahayakan banyak orang. Seharusnya orang bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, tetapi mereka karena terus dengan propaganda yang licik, yang menjatuhkan, dikemas dengan segala macam bahasa. Untuk apa? Ini loh Islam yang benar. Ini loh Muhammad yang benar. Jangan percaya Tuhan Yesus. Jangan percaya Alkitab. Ini dia nih. Tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau orang punya logika lancar, itu pasti bisa paham. Anak SD pun bisa paham dengan mudah kok. Manusia ini perlu juru selamat. Sementara Islam tidak memerlukan juru selamat. Katanya kita bisa selamat tanpa juru selamat. Betapa sombongnya manusia. Sadarlah teman-teman. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa selamat. Menjadi doa kita setiap hari, setiap jam. Selamat pagi. Baik di telepon. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Good night. Selamat hidup baru. Selamat ulang tahun. Selamat berbahagia. Itu menjadi doa kita. Karena keselamatan itu tidak mungkin bisa dimiliki manusia. Manusia berdoa itu berarti manusia butuh keselamatan. Nah, juru selamat datang menghampiri manusia. Tapi ditolak oleh manusia-manusia yang logikanya mampet dengan mengatakan, kami tidak butuh juru selamat.
Ya sudahlah, kalau memang kalian tidak butuh juru selamat, risiko ditanggung masing-masing. Nah, pada saat ini kembali dia mengatakan bahwa eh, ayat Alkitab itu ambigu, mempunyai arti yang ya hanya dengan tujuan di dalam hati mereka hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi tujuan mereka ingin mengatakan bahwa jangan percaya Alkitab, percayalah Al-Quran, percayalah Muhammad. Ini yang benar gitu. Oke, kita lihat lanjutannya ya. Banyak disebut itu, ada Tuhan, dan juga Allah. Untuk masalah Tuhan dan Tuhan ini sering sekali menjadi polemik, karena di sana dikatakan Yesus di salah satu ayatnya di dalam Injil dikatakan disebut Tuhan. Bahkan di terjemahan lain Yesus juga disebut sebagai Tuhan. Perbedaan apakah Tuhan dan Tuhan ini sering menjadi polemik dan akhirnya membuat permasalahan menjadi kacau. Kalau kita melihat terjemahan dalam bahasa Yunani, ini adalah pangkal masalahnya itu adalah di terjemahannya. Seperti kita ketahui, Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun Yesus sendiri orang Ibrani dan orang Aramaik. Jadi sangat aneh kalau Injilnya tiba-tiba dalam bahasa Yunani ditulis oleh orang-orang Roma. Aneh karena konteksnya pemikiran orang Arab yang kau bawa, pemikiran yang berdasarkan pemahaman si Muhammad. Makanya jadi aneh. Yang sebetulnya yang aneh kalian ini. Kenapa pemikiran orang Arab, pemikiran Muhammad, pemikiran dari kultur Arab Saudi sana kalian paksakan untuk kepada kebenaran yang memang sesungguhnya berasal dari Tuhan? Gak bakal nyambung. Terus kemudian bilang aneh. Apanya yang aneh? Tidak ada yang aneh. Yang aneh itu pikiran kalian. Tidak bisa nyambung dengan Tuhan, itu yang aneh. Orang Kristen tidak pernah bingung. Inilah menunjukkan mereka ini umat kebingungan. Pada nggak ngerti, habis itu angkat suara. Angkat uraian, penjelasan, dakwah. Cuma menceritakan. Kenapa? Tidak ada yang menarikkah di dalam Muhammad? Tidak ada yang menarikkah dalam Al-Quran? Katanya Anda mualaf. Ya kan? Katanya Anda sudah pindah masuk Islam. Hidayah apa yang Anda temukan? Tawarkanlah itu kepada penonton. Oh, ini hidayahnya begini. Luar biasa sekali. Muhammad punya kelebihan di sini, di sini, di sini, di sini. Bagaimana? Mau? Nah, itu baru yang namanya benar. Tapi kalau kamu menyerang terus kekristenan, menjatuhkan, merendahkan, maka saya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satupun yang bisa diandalkan, tidak ada satupun yang menarik di dalam Muhammad dan Al-Quran. Sehingga kalian cuma sibuk bahas tentang Injil. Karena memang Injil itu sesuatu yang menarik. Tetapi yang menjadi masalah, kalian uraikan dengan tujuan-tujuan untuk menyesatkan orang. Jangan percaya ini, jangan percaya Injil, jangan percaya Tuhan Yesus, jangan percaya Alkitab. Ini loh Al-Quran. Gitu loh. Ya tawarkan, nah isinya Al-Quran itu apa? Kelebihannya apa? Tawarkan dong. Ini loh, kalau Muhammad luar biasa baiknya, ya, dia tidak mengajarkan perang, dia tidak kawin. Nah, itu tawarkan itu. Apa yang menarik dalam Muhammad? Ayo tawarkan.
Dia buat mujizat kah? Ayo tawarkan itu. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah tawarkan itu? Ya karena tidak ada. Makanya kalian tidak tawarkan. Gitu. Nah, kehadiran Islam ini sebetulnya apa? Kehadiran Islam ini hanya untuk menyerang kekristenan. Jadi Islamlah yang memulai penistaan itu sendirinya. Habis itu kalian teriak-teriak lagi. Kalau ada orang Kristen yang menanggapi dengan sedikit agak vulgar, oh penistaan agama, penistaan agama. Itu teman-teman. Ya, jangan cengenglah jadi orang. Kalau tidak mau kalian diserang, jangan bahas tentang kekristenan. Jangan bahaslah Al-Qur'anmu. Kamu kan katanya dapat hidayah. Hidayah macam apa? Tawarkan loh, ini hidayah bagus sekali. Allahnya begini, begini, begini. Qurannya begini, begini, begini. Muhammadnya begini, begini, begini. Mau nggak kalian? Ini loh, bagus.